Halo, jumpa lagi dengan News Channel. Seperti diceritakan di video sebelumnya, Pulau Bali selalu menjadi top list wisatawan dari berbagai belahan dunia yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus budaya di satu tempat. Pulau Bali memang kaya dengan alam yang indah seperti gunung dan laut, flora dan fauna hingga budaya dan kearifan lokal yang menarik. Bali memiliki banyak pura yang menjadi ciri khasnya. Arsitektur Candi Bali yang memukau selalu ada dalam daftar keinginan setiap fotografer. Selain menjadi tempat ibadah yang sakral, pura juga menjadi tujuan wisata bagi wisatawan yang ingin melihat keindahan dan kekhasan budaya Bali. Beberapa pendapat mengatakan Hindu itu rumit, membutuhkan biaya yang banyak, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tapi yang harus dipahami adalah, yang pertama, tidak ada kata harus dalam Hindu. Makhluk hidup memiliki kebebasan sendiri-sendiri, tapi Hindu percaya setiap tindakan ada akibatnya. Upacara tidak harus, sembahyang pun kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Sepenuhnya membangun kesadaran. Setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran pasti bisa dilakukan dengan senang hati. Tujuannya adalah meraih kebahagiaan di dunia dan mencapai pembebasan setelah meninggal. Umat Hindu di Bali akan berjalan bersama-sama menuju tempat ibadah dengan menggunakan baju serba putih. Kita semua sepakat, Tuhan adalah sosok yang abstrak dan tidak berwujud, namun dapat dirasakan kehadirannya. Hindu meyakini dengan keterbatasan pikiran manusia perlu perantara untuk memanifestasikan simbol kekekalan Tuhan, agar keheningan doa yang dilantunkan dapat dipusatkan pada satu objek tertentu. Jadi ukiran, patung, dan sebagainya bukan yang mereka sembah, melainkan hanya media untuk membantu manusia terhubung dengan Tuhannya. Kenapa tempat ibadah harus diukir dan diperindah? Agama Hindu adalah agama yang berbudaya, dan Hindu menyatu dengan budaya setempat. Oleh sebab itu, Hindu di Bali, Hindu di Jawa, dan Hindu di Kalimantan akan berbeda secara praktek ritualnya, namun sama secara konsepnya. Tahun Baru Saka 1945 ditandai dengan Hari Raya Nyepi pada 22 Maret 2023. Salah satu prosesi menjelang Nyepi adalah pawai ogoh-ogoh yang digelar pada malam pengerupukan atau sehari sebelum Nyepi. Dan ini adalah proses pemindahan ogoh-ogoh dari lokasi pembuatan ke tempat start untuk pawai. Rintangan selama di perjalanan kadang-kadang ditemui adalah ogoh-ogoh yang terlalu tinggi sehingga menyentuh kabel listrik. Kegiatan pawai ogoh-ogoh yang merupakan bagian dari rangkaian jelang Hari Suci Nyepi menjadi salah satu daya tarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung yang terbuat dari bambu dan material lainnya. Ogoh-ogoh divisualisasikan bertubuh besar, kuku panjang, dan berwajah seram. Sementara itu, arak-arakan ogoh-ogoh digelar pada sore atau sandikala hingga malam hari. Ogoh-ogoh akan diarak keliling desa oleh sekelompok masyarakat hingga malam menggunakan bambu untuk digotong diiringi gamelan Bali yang disebut bleganjur. Dan inilah ogoh-ogoh yang akan diarak pada malam hari. Acara dibuka dengan Lion Dance atau Barongsai, yang merupakan tarian tradisional Tiongkok. Dipertunjukkan pada berbagai acara-acara besar seperti Tahun Baru Imlek, dan dipercaya membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan kemeriahan. Liong adalah naga, sedangkan Barongsai adalah singa. Keduanya menjadi simbol suci untuk masyarakat Cina. Naga dan singa dipercaya sebagai dua hewan penjaga gerbang rumah yang mendatangkan keberuntungan.
Nah, penampilan Liong dan barongsai saat Imlek biasanya juga disertai dengan memanjatkan doa. Tari naga diwarnai aksi akrobatik yang membutuhkan konsentrasi tinggi, kekompakan, dan disiplin. Sebab tari naga dibawakan secara beregu yang memainkan belasan tongkat pada badan naga. Gerakan mereka dikomandoi oleh pemain yang mengendalikan kepala naga, melambangkan kedatangan keberuntungan dan kemakmuran dalam tahun yang akan datang bagi manusia di muka bumi. Tadi baru berlintas. Mau lihat gol baru. Dan ini adalah singa yang melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan keunggulan. Memainkan barongsai di festival-festival atau acara-acara besar dipercaya membawa keberuntungan serta dapat mengusir roh-roh jahat. Pada setiap penampilannya diiringi oleh drum, cymbals, dan gong. Saat beraksi, barongsai meniru gerakan singa. Meski bergantung jurus dan gaya, intinya gerakan itu menunjukkan ketangkasan bela diri. Satu barongsai dimainkan oleh 2 orang penari di dalam kostum singa. Pemain di bagian depan menjadi kepala, sedangkan di bagian belakang menjadi badan dan ekor. Bagian kepala singa biasanya berukuran lebih besar. Meski secara penampilan tampak sama, barongsai pada umumnya terbagi ke dalam 2 jenis, selatan dan utara. Barongsai selatan berasal dari Guangdong. Persebarannya meliputi Hong Kong, Makau, dan kota-kota para perantau asal Tiongkok. Ciri khas barongsai selatan terlihat dari gerakan seperti menggaruk, mengguncang tubuh, dan menjilat bulu. Sementara barongsai utara memiliki hubungan dekat dengan kungfu, seni bela diri dari Tiongkok. Singa muda dibawakan oleh 1 orang dan singa dewasa oleh 2 orang. Kostumnya sangat sederhana karena mempertimbangkan kenyamanan gerakan saat atraksi. Barongsai utara lebih bersifat akrobatik seperti berguling, bergulat, melompat, memanjat, dan bersujud. Saat itu orang-orang menirukan penampilan dan gerakan singa tersebut, hingga berkembang menjadi tarian singa di kerajaan atau di istana. Setelah itu, barongsai terus menjadi pertunjukan populer masyarakat untuk berdoa dan memohon keberuntungan, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia.
Bagi umat Hindu, patung ogoh-ogoh simbol keburukan sifat manusia serta hal-hal negatif alam semesta. Setelah diarak, ogoh-ogoh akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Biasanya pembakaran ini dilakukan sebelum umat Hindu melakukan tapa berata penyepian, tapi ada juga yang melakukannya setelah penyepian. Pembakaran ogoh-ogoh itu kerap juga dimaknai sebagai upaya memusnahkan kejahatan yang disimbolkan dengan buta kala di muka bumi. Sejarahnya ogoh-ogoh, ada beberapa pandangan mengenai sejarah ogoh-ogoh. Setidaknya ada 3 versi terkait sejarah ogoh-ogoh di Bali. Yang pertama, versi yang menyebutkan bahwa ogoh-ogoh digunakan dalam upacara pitrayatnya. Upacara pitrayatnya adalah kegiatan kremasi jenazah bagi umat Hindu untuk anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Perbedaannya dengan ngaben adalah salah satu bagian dari upacara pitrayatnya. Yang kedua, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa ogoh-ogoh berasal dari tradisi Ngusabangonging di desa Selat Karangasem. Ketiga, ada pula pendapat bahwa ogoh-ogoh muncul dari adanya tari Barong Landung yang merupakan wujud dari Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Chingwei. Tradisi berupa pengarakan 2 buah ogoh-ogoh laki-laki dan perempuan. Sebagai visualisasi Barong Landung yang diyakini merupakan cikal bakal lahirnya ogoh-ogoh dalam ritual nyepi. Menurut situs pemerintah Kabupaten Buleleng, ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang merupakan bahasa Bali dengan makna sesuatu yang digoyang-goyangkan. Pada tahun 1983, wujud buta kala mulai dibuat berkaitan dengan ritual nyepi di Bali. Sejak saat itu, masyarakat di beberapa tempat di Denpasar mulai membuat perwujudan onggokan yang disebut ogoh-ogoh. Budaya baru ini juga semakin meluas saat ogoh-ogoh diikutkan dalam pesta kesenian Bali yang ke-12. Penggambaran wujud buta kala dalam ogoh-ogoh yaitu buta kala merupakan kekuatan atau bu, alam semesta dan waktu atau kala yang tak terukur dan tak terbantahkan. Fungsi ogoh-ogoh adalah sebagai representasi buta kala yang dibuat menjelang Hari Raya Nyepi. Proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan buana agung atau alam raya dan buana alit atau diri manusia. Dalam pandangan filsafat atau tatwa, kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran. Pada awalnya, ogoh-ogoh dibuat hanya dengan rangkal kayu atau bambu sederhana yang dibungkus dengan kertas. Namun seiring berkembangnya kreativitas masyarakat, saat ini ogoh-ogoh telah berevolusi menjadi sebuah karya seni kontemporer yang luar biasa, yang menjadi daya tarik khalayak luas. Ogoh-ogoh juga sering digambarkan seperti wujud makhluk-makhluk yang hidup di Mayapada, surga, dan neraka, seperti naga, gajah, dan bidadari. Bahkan, ogoh-ogoh ada yang dibuat menyerupai orang-orang terkenal, seperti pemimpin dunia, artis, atau tokoh agama. Ogoh-ogoh sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan acara Hari Raya Nyepi. Namun, patung itu tetap boleh dibuat sebagai pelengkap kemeriahan upacara. Untuk proses pembuatan ogoh-ogoh dapat mencapai hingga berminggu-minggu. Lama waktunya tergantung dengan kerumitan desain, ukuran, jenis bahan, serta banyaknya orang yang mengerjakan ogoh-ogoh tersebut. Biasanya di setiap tingkatan masyarakat dari Banjar akan membuat ogoh-ogoh untuk daerah mereka sendiri. Pawai ogoh-ogoh juga menjadi ajang pengembangan kreativitas warga, terutama anak-anak muda yang tergabung dalam wadah Sekataruna di Bali. Belakangan, ada yang menjadikan ogoh-ogoh sebagai ajang menyentil tokoh yang dianggap kontroversial hingga karakter fiktif yang dianggap melambangkan kejahatan. Pawai ogoh-ogoh menjadi momentum yang sangat dinanti menjelang Nyepi. Salah satu mahakarya dari Banjar Tansiat Denpasar tahun ini bertema Garuda,
Suwarnakaya yang dibuat oleh arsitek Kedux bersama pemuda setempat. Ini adalah ogoh-ogoh dengan detail terbaik, mulai dari urat-urat tangan sampai ke garis-garis tuanya kelihatan nyata sekali. Nah ini, kulit tuanya sangat sempurna. Nah, coba perhatikan para pengusung ogoh-ogoh yang satu ini. Ya, sekelompok ekspatriat yang membaur dengan budaya Bali. Maka cintailah budaya Indonesia. Di setiap acara, ada aja kejadian lucu. Garuda bertubuh seperti manusia dan memiliki kepala burung dan sayap. Burung Garuda dikenal memiliki beberapa nama, diantaranya Sitanana atau berwajah putih, Suwarnakaya atau bertubuh emas, Garuda Wisnu Kencana atau kendaraan Dewa Wisnu, Geganeswara atau Raja Langit, dan lain-lain. Kisah Garuda berawal ketika ibu Garuda yang bernama Winata ditawan oleh saudaranya yang bernama Kadru untuk menjadi budak 1000 ekor naga anak dari Kadru. Garuda berusaha memberikan pertolongan kepada ibunya dan mendapatkan perintah untuk mengambil air abadi atau Tirta Amerta dari dewa untuk bisa membebaskan ibunya. Garuda kemudian bekerja sama dengan Dewa Wisnu sebagai penjaga air suci untuk memperdaya Kadru beserta anak-anaknya. Garuda akhirnya berhasil membebaskan ibunya dan mengabdi kepada Dewa Wisnu sebagai tunggangannya. Sayang sekali
Pawai Ogoh-Ogoh tahun 2023 ini diwarnai dengan insiden penusukan yang berakhir dengan tewasnya seorang warga Bali. Insiden berdarah yang bermula dari adu pandang mengakibatkan nyawa Iputu Eka Astina melayang dengan 8 tusukan, yaitu di kaki, dada, dan perut sebelah kanan. Pelaku sedang dalam keadaan mabuk. Pelaku dan korban sudah saling mengenal sejak lama, yaitu sejak mereka sama-sama tergabung di sebuah organisasi massa atau ormas. Pelaku dibantu oleh seorang temannya, tapi sekarang keduanya sudah ditangkap. Seringkali dihimbau agar wisatawan mancanegara yang berada di Bali untuk ikut menjaga nilai budaya di sana. Wisatawan mancanegara yang memutuskan mengikuti rangkaian nyepi bisa melaksanakan dengan baik. Juga jika terjadi pelanggaran, maka di seluruh tempat telah disediakan penjaga dan pecalang. Pecalang adalah petugas keamanan yang sangat dihormati dari wilayah setempat.